Kisah ini bukan hanya tentang cinta yang datang tanpa diundang, tapi juga tentang takdir yang mengubah hidup seorang wanita muda. Bayangkan, di saat yang tidak terduga, aku dipaksa menikah dengan seorang ustadz berusia 70 tahun, karena kesalahanku yang tak terduga. Malam pertama kami, yang harusnya menjadi momen indah, malah mengungkapkan sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Apa yang terjadi di balik pintu kamar pengantin? Simak kisah selengkapnya, yang bakal bikin kamu terkejut dan tak percaya. Halo, teman-teman. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Oh iya, komen di bawah ya, dari kota mana kalian menonton, biar aku bisa semakin dekat dengan kalian semua. Yuk, kita mulai ceritanya. Semoga cerita ini bisa memberikan pelajaran dan inspirasi buat kita semua. Semoga kita selalu diberi keteguhan hati dan kebijaksanaan dalam menghadapi kehidupan yang penuh ujian. Amin. Kehidupan itu penuh kejutan, dan siapa yang bisa menduga bahwa pertemuan tak terencana bisa mengubah segala hal dalam sekejap. Seperti malam itu, saat aku terbangun dalam ketakutan setelah mengetahui kehamilanku yang datang terlalu cepat, tanpa memikirkan dampaknya. Aku tak siap menghadapi dunia yang penuh penilaian tajam dan cemoohan. Semua orang di sekitar mulai memperbincangkan, menuding, bahkan ada yang langsung memberitahu orang tuaku untuk mengambil langkah yang jelas. Bagaimana mungkin aku, seorang gadis muda berusia 22 tahun, bisa berada dalam posisi ini? Kehamilan yang terjadi di luar nikah adalah hal yang sangat tabu di kampung ini, dan ada tekanan besar untuk segera menikah agar nama keluarga tetap terjaga. Orang tuaku, terutama ayah, sangat terpukul. Namun, ibu mencoba memberikan dukungan dan petunjuk, meski tak banyak yang bisa dilakukan. Dalam kebingunganku, ayahku berkata sesuatu yang tak akan pernah kulupakan. Kalau tak mau malu, menikahlah segera. Kami tak ingin anak ini lahir tanpa nama yang jelas. Suasana di rumah menjadi tegang, seolah ada beban berat yang tak bisa dihindari. Tak ada pilihan lain selain menerima kenyataan bahwa hidupku kini akan berbeda. Namun, kejutan terbesar datang ketika aku diberitahu bahwa pria yang harus menikah denganku adalah seorang ustadz berusia 70 tahun. Ustadz itu, yang sangat dihormati di kampung, dikenal sebagai seorang yang bijaksana, selalu memberikan ceramah yang menyentuh hati banyak orang. Tapi, siapa yang bisa membayangkan menikah dengan seorang pria sepuh yang lebih dari 2 kali lipat umurnya? Semua perasaan yang ada dalam diriku campur aduk. Takut, malu, bingung, dan bahkan marah karena merasa tidak adil. Pernikahan ini bukanlah pilihan. Orang tuaku merasa ini adalah jalan terbaik untuk menghindari aib dan menjaga martabat keluarga. Tidak ada pilihan lain, kata ayah. Kamu akan baik-baik saja. Kata-kata itu menenangkan hatiku sejenak. Tetapi kenyataan tetap menghantui. Tidak ada kata cinta di antara kami berdua. Hanya kewajiban yang harus diterima. Hari pernikahan pun tiba dengan cepat. Semua berjalan begitu cepat. Bahkan aku merasa seperti seorang robot yang hanya mengikuti alur cerita yang sudah ditentukan. Aku mengenakan kebaya putih yang tak terlalu cantik, merasa asing dengan pakaian pengantin yang seharusnya membahagiakan. Ustadz itu, yang datang dengan wajah penuh ketenangan, hanya memberi senyum lembut saat aku dihadapkan padanya. Di depan altar, saat ijab kabul dilangsungkan, suasana hening menyelimuti. Semua orang menunggu, melihat, dan menyaksikan kejadian yang mungkin bagi mereka adalah sebuah kewajaran. Tapi bagi diriku adalah perjalanan yang penuh ketidakpastian. Malam itu, aku hanya bisa berharap tak ada yang menyakiti hati. Meski perasaan takut begitu menyelimuti, ada sedikit harapan dalam hatiku. Semoga takdir yang datang dengan cara yang sulit ini akan membawa kebahagiaan di masa depan, meskipun semuanya terasa sangat jauh. Keputusan itu datang begitu cepat. Setelah kejadian yang tidak terduga itu, semua pihak yang terlibat berusaha mencari jalan keluar terbaik, meskipun rasanya tak ada jalan yang benar-benar bisa membenarkan kondisi ini.
Orang tuaku, terutama ayah, mulai mempersiapkan segala hal untuk pernikahan yang mendekat. Tak ada waktu untuk mempertanyakan, apalagi menunda. Hari itu juga, pertemuan di rumah Ustadz tua itu berlangsung. Dengan sikap tenang dan penuh rasa hormat, beliau menjelaskan bahwa ini adalah tanggung jawab yang harus diemban bersama. Di balik wajahnya yang penuh ketenangan, aku bisa merasakan keharusan yang sangat berat. Bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk masa depan anak yang ada di dalam kandunganku. Pernikahan itu digelar dalam waktu yang sangat singkat. Tak ada pesta besar, hanya sebuah upacara sederhana di rumah. Ustadz tua itu datang dengan pakaian putih khasnya, wajahnya tampak sangat serius. Namun ada senyum lembut yang tersirat saat pernikahan itu berlangsung. Di balik wajah bijaksana itu, ada juga rasa keharusan yang tak bisa dihindari. Semua berjalan cepat, dan aku hanya bisa mengikuti tanpa banyak bicara. Tak ada cinta yang terasa dalam hati, hanya perasaan berat yang semakin menumpuk. Saat ijab kabul dilangsungkan, semua orang hadir dengan tatapan yang penuh harapan. Para tetangga yang datang memberikan doa, tetapi aku tahu mereka semua diam-diam menyaksikan dan menilai hidupku yang berubah dengan sangat drastis. Usai akad nikah, malam pertama menjadi sebuah momen yang begitu dihindari. Namun, bukan karena ada perasaan jijik atau ketakutan yang berlebihan, melainkan karena tidak ada apa-apa yang bisa dijanjikan dalam pernikahan ini selain kewajiban. Di hadapan ustadz yang sudah berusia sepuh itu, aku merasa seperti berada di dunia lain, sebuah dunia yang tidak pernah kuinginkan. Sesekali, mata kami bertemu, namun hanya ketenangan yang bisa kubaca dari wajahnya. Tanpa kata-kata, tanpa nafsu, hanya ada kesadaran bahwa kami berdua harus menjalani ini demi kewajiban yang lebih besar. Malam pertama, yang seharusnya menjadi momen istimewa bagi pasangan baru, justru terasa seperti rutinitas yang tidak perlu dilalui. Hanya ada rasa cemas, perasaan bingung, dan kebingungan yang terus mengisi setiap sudut hatiku. Tak ada romantisme, tak ada gairah yang menyelimuti malam itu. Semuanya terasa begitu datar. Meski tubuhku terpaksa menerima kenyataan bahwa pernikahan ini harus dijalani, hatiku belum bisa sepenuhnya merasakannya. Ustadz itu hanya duduk di sampingku, bercerita dengan tenang tentang kehidupannya. Bagaimana ia menjalani hidup sebagai seorang pendakwah, bagaimana ia mengajarkan agama kepada orang banyak. Malam itu, tidak ada apa yang bisa dipaksakan. Aku hanya mendengarkan, berusaha menerima kenyataan, dan berusaha untuk tetap berpikir positif, meskipun rasa takut masih menghantui setiap langkah yang kuambil. Malam pertama tiba tanpa bisa dihindari. Semua orang di sekitar mengharapkan bahwa malam itu akan menjadi momen yang penuh harapan. Meski hatiku terasa sangat berat, rasanya seperti mimpi buruk yang tak bisa dihentikan. Namun, begitu langkah menuju kamar pengantin dimulai, perasaan cemas dan takut semakin membelenggu hati. Saat memasuki ruangan itu, suasana yang terasa sangat asing menyelimuti. Kamar pengantin yang biasanya identik dengan kebahagiaan malah terasa sepi, tanpa aura romantisme yang diharapkan. Ustadz itu, dengan segala ketenangannya, hanya duduk di tepi tempat tidur, memandang dengan lembut. Wajahnya yang penuh kebijaksanaan seakan mengingatkan bahwa inilah kenyataan yang harus dihadapi. Tak ada kata-kata dari mulutnya. Malam pertama, yang biasanya penuh dengan kegelisahan dan kecemasan, terasa begitu hening. Hanya ada suara detak jantung yang bergema dalam dada. Dia tidak memaksaku untuk melakukan apapun, dan aku pun tidak tahu harus bagaimana. Mata kami bertemu, namun bukan tatapan penuh gairah. Yang ada hanya tatapan penuh pemahaman. Setelah beberapa saat hening, ustadz itu mulai berbicara, bukan tentang hubungan suami istri, melainkan tentang kehidupan, agama, dan bagaimana perjalanan hidupnya membawanya hingga di titik ini. Ternyata, malam pertama yang aku bayangkan akan penuh dengan ketegangan, malah berubah menjadi malam yang penuh dengan kisah-kisah bijaksana. Ustadz itu bercerita panjang lebar, menjelaskan betapa pentingnya menjaga kehormatan dan menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Ia menceritakan bagaimana dia,
di usianya yang senja, masih berjuang untuk terus mengajarkan ilmu agama dan memberikan manfaat bagi orang lain. Ceritanya mengalir dengan lancar, mengungkapkan kedalaman hati dan pengalamannya yang begitu kaya. Meski hatiku penuh dengan kekhawatiran, aku mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulutnya dengan penuh perhatian. Malam itu, yang aku pikir akan menjadi malam penuh kecanggungan, malah membawa perasaan yang lebih tenang. Dia tidak terburu-buru, tidak memaksaku dalam hal apapun. Ada kedamaian dalam setiap perkataannya yang seolah mengalir begitu alami. Saat malam semakin larut, aku mulai menyadari bahwa perasaan takut yang selama ini aku rasakan perlahan menghilang. Tidak ada paksaan, tidak ada rasa jijik, hanya ada ketenangan yang datang tanpa aku duga. Ustadz itu, meskipun lebih tua dariku jauh, ternyata bisa memberikan rasa aman dan nyaman. Dia tidak hanya mengajarkanku agama, tetapi juga mengajarkan bagaimana caranya memahami hidup dengan bijaksana. Tanpa sadar, malam itu aku mulai membuka hati, mulai memahami bahwa pernikahan ini mungkin bukanlah sebuah kesalahan besar, melainkan sebuah perjalanan yang bisa membawa banyak pembelajaran hidup. Seiring berjalannya waktu, perasaan yang semula penuh keraguan dan kebingungannya mulai berubah. Setiap hari yang dilalui bersama ustadz itu ternyata membawa kedamaian yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Meski usia yang sangat jauh memisahkan, dan pernikahan ini dimulai dengan rasa terpaksa, namun kenyataannya, hubungan kami jauh dari yang diperkirakan banyak orang. Ustadz itu, dengan segala kebijaksanaannya, perlahan mulai menunjukkan sisi lembut yang jarang terlihat oleh orang lain. Dia bukan hanya seorang suami, tetapi juga seorang sahabat yang selalu ada untuk mendengarkan, memberikan nasihat, dan berbagi pandangan hidup yang sangat berbeda dari yang selama ini dikenal. Malam-malam yang sebelumnya terasa canggung dan penuh kekhawatiran, kini menjadi momen berbicara yang mendalam. Tidak ada percakapan yang memaksa, dan tidak ada harapan yang terburu-buru untuk melakukan apapun. Setiap percakapan terasa seperti pelajaran hidup, mulai dari cara menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur, hingga cara menanggapi masalah dengan kepala dingin. Ustadz itu bukan hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga mengajarkan tentang ketenangan batin dan cara menghadapi hidup dengan penuh ketabahan. Semakin lama, semakin merasa bahwa pernikahan ini bukan sekadar tentang dua orang yang terpaksa bersama, tetapi tentang dua jiwa yang mulai saling memahami, meskipun dengan cara yang berbeda. Hari demi hari, aku mulai mengubah pandanganku. Ustadz itu tidak hanya sekadar seorang pria tua yang dijodohkan denganku, tetapi juga seseorang yang memiliki visi hidup yang luar biasa. Semua nasihatnya tidak hanya untuk kebaikanku, tetapi juga untuk kebaikan banyak orang. Dia menceritakan bagaimana ia membangun karirnya sebagai seorang ustadz, memberikan ceramah dan mengajar orang-orang tentang agama dengan penuh ketulusan. Setiap cerita yang disampaikannya menyentuh hatiku, mengubah cara pandangku terhadap kehidupan dan tentang apa yang sebenarnya penting. Perlahan, aku mulai menganggap pernikahan ini sebagai sebuah berkah, bukan sebuah beban. Namun, meskipun aku mulai merasa nyaman, rasa cemas itu tidak sepenuhnya hilang. Terkadang, ketidakpastian masa depan masih menyelubungi. Bagaimana bisa sebuah pernikahan yang dimulai dengan ketidakpastian menjadi sebuah hubungan yang stabil dan penuh kebahagiaan? Tapi, hari demi hari, aku mulai melihat bahwa semuanya bisa berubah jika kedua belah pihak bersedia untuk saling menerima dan berkomitmen. Ustadz itu memberikan ketenangan dalam setiap langkah yang diambilnya, bahkan dalam setiap keputusan yang diambilnya. Tanpa aku sadari, dia telah mengubah hidupku dengan caranya sendiri. Dia menunjukkan bahwa kedamaian tidak harus datang dengan cara yang rumit, tetapi bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Hari-hari terus berlalu, dan perubahan yang tidak disangka-sangka mulai terjadi dalam diri masing-masing. Dari pernikahan yang dimulai dengan perasaan terpaksa, kini ada sebuah pemahaman yang mendalam antara dua hati yang semula terpisah oleh jarak usia yang sangat jauh. Setiap pagi, setelah sholat subuh bersama, kami berbincang tentang banyak hal. Ustadz itu, dengan segala kebijaksanaannya, sering berbagi cerita tentang masa lalunya. Dia bukan hanya seorang ustadz yang mengajar,
tetapi juga seorang manusia biasa yang menjalani hidup dengan segala suka dan duka. Dalam ceritanya, ada pelajaran berharga tentang ketabahan, kesabaran, dan bagaimana menjalani hidup dengan penuh syukur. Rasa takut dan cemas yang dulu menguasai hati kini mulai mereda. Dalam diri Ustadz, bukan hanya ada ketenangan, tetapi juga kasih sayang yang tulus. Perlahan, perasaan yang dulu terasa asing dan jauh, kini mulai hadir. Kami mulai berbicara tentang masa depan, tentang anak yang akan kami besarkan bersama. Tanpa terasa, segala hal yang dulunya terasa berat, kini berubah menjadi tantangan yang harus dijalani bersama. Kami memandang hidup dengan cara yang berbeda, tidak hanya melihatnya sebagai cobaan, tetapi juga sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang bersama. Suatu hari, Ustadz mengajarkan tentang konsep kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan itu bukan hanya datang dari hal-hal besar, melainkan dari hal-hal kecil yang sering kali terlewatkan. Dia bercerita tentang bagaimana kebahagiaan bisa ditemukan dalam kedamaian hati, dalam kemampuan untuk menerima segala yang terjadi dengan lapang dada. Setiap perkataan yang keluar dari mulutnya seolah menambah kedalaman dalam hubungan kami. Tanpa disadari, aku mulai merasa bahwa pernikahan ini mungkin bukan sekadar takdir yang harus diterima, tetapi perjalanan hidup yang harus dijalani dengan penuh rasa syukur. Sikapnya yang penuh pengertian, dan sikap sabarnya yang tiada henti, mulai mempengaruhi cara pandangku terhadap banyak hal. Dulu, pernikahan ini terasa seperti sebuah beban, tetapi kini aku mulai melihatnya sebagai jalan hidup yang penuh hikmah. Ustadz itu tidak hanya memberikan nasihat tentang agama, tetapi juga tentang kehidupan yang penuh dengan makna. Setiap kali dia berbicara, seolah ada kekuatan yang hadir, mengingatkan betapa berharganya waktu, dan bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh makna. Mungkin inilah yang disebut takdir. Saat kita menerima dengan ikhlas apa yang diberikan kepada kita, keajaiban bisa datang dengan cara yang tidak terduga. Tidak ada lagi rasa terpaksa. Hanya ada rasa syukur dan penghargaan terhadap setiap momen yang telah dilalui. Mungkin, pernikahan ini memang tak dimulai dengan cara yang diinginkan. Tetapi kini aku mulai merasa bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari perjalanan hidup yang penuh pelajaran dan berkah. Seiring berjalannya waktu, perasaan yang tadinya penuh dengan kebingungan dan ketakutan perlahan berubah menjadi sebuah rasa yang tak terduga. Perjalanan hidup bersama Ustadz itu membuka mata dan hati terhadap banyak hal yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Dari pernikahan yang awalnya terasa seperti beban, kini mulai tumbuh perasaan yang mendalam. Setiap hari yang dilewati bersama membawa kedamaian, bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam hati. Ustadz itu, dengan kebijaksanaannya, mengajarkan banyak hal, tentang hidup, tentang kesabaran, dan tentang bagaimana menghadapi segala cobaan dengan lapang dada. Seiring waktu, rasa hormat yang awalnya datang dari kewajiban mulai berubah menjadi kasih sayang yang tulus. Malam-malam yang dulu terasa canggung, kini menjadi momen berbagi cerita dan tawa yang sederhana. Dalam setiap percakapan, ada rasa saling memahami yang tak perlu diungkapkan dengan kata-kata. Ketika kami berbicara tentang masa depan, tentang anak yang akan kami besarkan, dan tentang tujuan hidup, semuanya terasa begitu alami. Tak lagi ada kekhawatiran tentang masa depan. Karena bersama Ustadz itu, segala hal terasa lebih mudah. Dia tidak hanya mengajarkanku tentang agama, tetapi juga tentang cara menjalani hidup dengan lebih bijaksana dan penuh kasih sayang. Setiap tindakan kecil yang dilakukan Ustadz, baik itu menolong orang lain, memberikan nasihat kepada tetangga, atau sekadar mengajarkan anak-anak tentang kebaikan, semuanya menjadi pelajaran hidup yang berharga. Dia menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya datang dari pencapaian besar, tetapi dari setiap langkah kecil yang kita ambil dengan hati yang tulus. Dalam perjalanan ini, aku mulai menyadari bahwa cinta tidak selalu datang dengan cara yang kita inginkan, tetapi bisa tumbuh dengan cara yang tak terduga. Cinta itu datang dengan penerimaan, dengan penghargaan terhadap setiap perbedaan, dan dengan rasa syukur yang mendalam. Suatu hari, saat duduk bersama di teras rumah, kami berbicara tentang perjalanan hidup masing-masing.
Ustadz itu mengatakan sesuatu yang sangat mendalam. Cinta bukan hanya tentang menemukan pasangan yang sempurna, tetapi tentang belajar untuk menerima dan tumbuh bersama dalam setiap keadaan. Kalimat itu menyentuh hati, mengingatkan betapa pentingnya untuk saling mendukung dalam setiap langkah kehidupan. Meski awalnya pernikahan ini terasa seperti beban, kini perasaan itu mulai berubah menjadi cinta yang tulus. Cinta yang datang dari penerimaan terhadap takdir, dan dari kebijaksanaan yang didapatkan sepanjang perjalanan ini. Pada akhirnya, pernikahan ini bukan hanya tentang dua orang yang dipaksa untuk bersama, tetapi tentang dua jiwa yang tumbuh dan belajar satu sama lain. Cinta itu bukan selalu tentang perasaan romantis yang langsung hadir, tetapi tentang bagaimana dua orang bisa saling mendukung, saling menerima, dan saling mengerti. Perjalanan ini mengajarkan bahwa kadang-kadang, cinta datang dengan cara yang paling tak terduga, dan bahwa kebahagiaan sejati ditemukan bukan di tempat yang jauh, tetapi dalam perjalanan hidup yang dijalani dengan ikhlas dan penuh rasa syukur. Nah, teman-teman, begitulah kisah yang bisa aku bagi. Terkadang, hidup memang tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, tapi selalu ada hikmah di balik setiap kejadian. Jangan pernah takut dengan takdir, karena mungkin itu adalah jalan yang terbaik untuk kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Komentar di bawah cerita ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Semoga kalian juga mendapatkan ketenangan dan kebijaksanaan dalam hidup. Terima kasih sudah membaca. Sampai jumpa di cerita berikutnya.